فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kan qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Baik. Masih kita habiskan dulu kalam untuk yang kedua, faedah kedua. Fa in akraha ahadan ala nuzuli fi bi'r. Kalau orang ini mungkin adalah pemilik sumur dan semacam itu, dia memaksa seseorang untuk turun ke sumur itu, awis su'ud li syajarah, atau memaksa seseorang untuk naik, untuk memanjat pokok, au nahwa dzalik, atau yang semacam itu, au lam yakrahu walakin fihi khatar walam yu'allimhu, atau dia tidak memaksa orang tadi tetapi apa? Dia tahu bahwasanya di tempat yang dia miliki itu ada bahaya. Sumur saya ada bahaya, saya tahu itu, atau pokok ini berbahaya, saya tahu di situ ada ular atau yang semacam itu, tapi saya tidak memberitahu orang tadi. Fa'alaihi dhaman, maka dia wajib untuk apa? Membayar uang jaminan nanti kalau terjadi sesuatu. Li'anna talif hasala bisababi ikrahi au min taghririh. Karena kebinasaan yang dialami oleh si mangsa itu terjadi disebabkan karena pemaksaan pemiliknya atau penipuan dari si pemiliknya tadi. As-salisah, yang ketiga, annahu yajibu ikhrajul khumus mimma wujida minal kunuz. Wajib kita mengeluarkan 1/5 dari apa yang kita dapatkan dari harta karun itu, istilahnya sama saja harta karun atau harta nggak tahu Fir'aun, terserah. Qalilan kanal mawjudu au katsiran, sama saja yang kita dapatkan itu banyak atau sedikit, tidak ada nisabnya di sini. Baik. Bagaimana kalau kita yang kita dapatkan adalah cincin, misalkan cincin jahiliyah, cincinnya emas, tinggal apa? Dihitung harganya. Nah, kita zakatkan 1/5-nya. Baik. Yang keempat, khassahu ba'dul ulama bima alaihi alamatu kufar. Sebagian ulama mengkhususkan dengan apa? Harta karun yang di situ ada alamat orang kafir. Adapun kalau di situ tidak ada tanda-tanda orang kafir, yaitu apa? Kita lihat ini adalah tanah seorang muslim, tanah orang Melayu barangkali, atau tanah orang nggak tahu, terserah. Yang penting dia adalah muslim, maka tidak boleh kita katakan ini rikas, tapi ini adalah luqatah. Kecuali kalau apa? Tanahnya sudah kita beli, maka apapun yang kita dapatkan sampai 7 lapis bumi ke bawah itu adalah milik kita. Sebagaimana apa? Udara sampai 7 langit ke atas itu adalah milik kita, kata para fuqaha, dan itu betul. Bukan milik orang yang sudah menjualnya. Tabi'an yakuna min zamanil jahiliyah. Ada alamat bahwasanya tertulis di situ prasasti. Ini adalah tahun barangkali apa 500 sebelum Masehi, misalkan tertulis semacam itu. Nah, apa, kita gembira, nggak usah kita laporkan kemana-mana, nanti malah hak kita didolimi nanti. Nggak usah. Nah, rahasiakan aja. Langsung apa boleh jadi dilebur atau dipecah-pecah atau apa, terserah. Nggak usah diceritakan ke orang-orang. Kita famous sehari 2 hari, habis itu kita akan apa? Kita kehilangan harta kita biasanya. Tayyib. Wa dzakara As-Sun'ani qaidan tsaniya. Imam As-Sun'ani menyebutkan ikatan kedua, huwa ayyakuna fi ardi mawat, yaitu dia adalah di tanah yang tidak bertuan, ardu mawat. Bukan milik orang ini, bukan milik orang itu. Tanah yang tidak bertuan. Tayyib. Au apa itu? Milkin ahyahul wajid. Yaitu apa? Memang ini adalah tanah raja, tetapi yang ini kalau kita baca Malik berarti raja ya, tapi dihidupkan oleh orang yang menemukan. Dan ini adalah di zaman Umar ibn Khattab diperbolehkan. Umar mengatakan apa? Karena kekuasaan Islam sangat luas dan tidak semua tanah itu sudah langsung dipagari oleh negara. Umar mengatakan barang siapa segera mendapatkan sebidang tanah dan dia lebih dulu, maka itu hak dia. Walaupun itu adalah secara syar'i adalah tanah negara Islam, karena apa? Tanah itu dikuasai oleh negara Islam, tapi apa? Kenyataannya itu adalah dimiliki oleh orang yang menghidupkannya nantinya, menanaminya dan lain-lain. Asalkan dia yang pertama menanami. Itulah yang sebenarnya. Kecuali kalau betul-betul negara mengeluarkan uang untuk membeli sebidang tanah, itu milik negara, tidak boleh kita ganggu dan sebagainya, nggak boleh menceroboh di situ.
Tapi kalau misalkan negara itu mengalahkan negara-negara kafir, mendapatkan apa? Wilayah seluas Denmark misalkan, atau seluas Iran misalkan, di Iran, maka tidak semua tanah itu langsung apa? Dikuasai oleh negara, disegel dan menjadi milik Suruhanjaya dan lain-lain. Maka kalau kita ikut syariat Islam, barang siapa dia pertama kali ke situ dan langsung dia menanaminya dari kalangan muslimin, maka itu milik dia. Maka barang-barang yang dia temukan di situ, harta Khomeini barangkali atau siapa, itu jadi hak dia. Jadi hak siapa? Orang yang menemukan. Khomeini jahiliyah. Dalam artian apa? Kafir. Baik, jadi tidak sama antara apa? Tanah raja dalam artian sudah betul-betul itu dikasih pagar dengan tanah yang dikuasai kerajaan tapi barusan apa? Didapatkan dari apa? Peperangan. Tidak sama hukumnya. Kecuali kalau negara sudah betul-betul mengumumkan tanah-tanah yang belum disegel, yang barusan kita dapatkan dari mengalahkan negara lain, itu tidak boleh kalian ambil. Itu hak negara untuk mengucapkan itu. Untuk negaranya nanti apa? Memberikan hadiah kepada prajurit-prajurit yang berjasa, itu terserah negara. Baik, kita lanjutkan. Qal fa in kana fi ardin mamlukah, kalau dia adalah ditemukannya barang itu di tanah yang dikuasai oleh seseorang, falaisa birikas, maka ini bukan rikas. Sama saja dari kalangan muslimin atau orang kafir. Itu tanah orang Cina, kemudian kita masuki, kita dapatkan emas ini, emas itu, itu bukan rikas. Itu adalah milik dia. Karena apa? Harta orang kafir itu dihargai. Harta orang kafir itu dihormati. Sama saja di tanah muslimin dalam artian di negeri Islam ataukah di negeri kafir itu sendiri, harta orang kafir itu dihargai. Sebagaimana apa? Perniagaan mereka juga diakui. Itu adalah harta mereka. Enggak boleh asal rampas seperti akidah apa? Orang-orang Khawarij. Wa innama huwa luqatah. Istilahnya adalah luqatah, barang temuan. Baik, yang kelima, an yukhrajal khumusu min hini yajiduh. Kapan dia mengeluarkan khumusnya? Yaitu sejak dia menemukannya. Bukan tunggu 1 tahun, nggak ada haul di sini. Seperti apa? Seperti masalah apa itu? Yaitu zakat pertanian. Begitu dituai, maka langsung apa? Zakatnya wajib. Kama huwa zahirul hadis, sebagaimana ini zahir dari hadis itu. Fa innan nama fihi mutakamil. Karena pertumbuhannya itu sudah sempurna. Karena apa? Dia bukan tanaman, masih mungkin untuk tumbuh lagi, tunggu masa penuaian, bukan. Tapi apa? Kita temukan itu sudah langsung, itulah puncak kesempurnaan dia. Kecuali kalau nanti kita temukan lagi, ya itu ada rikasnya lagi, ada humusnya lagi. Kalau kita temukan cincin, ya 1/5-nya. Kalau setelah itu kita temukan mahkota, 1/5-nya lagi. Baik. Kalau habis itu kita temukan, nggak tahu kereta emas, 1/5-nya lagi. Tapi jangan tunggu dulu, tunggu. Barangkali setelah ini kita menemukan emas sebesar Candi Borobudur, tunggu dulu. Nggak usah tunggu-tunggu. Jangan-jangan nanti dirampas orang. Dan juga apa? Zakatnya jangan diberikan ke 1 orang. Nanti orangnya malah curiga sama kita. Kenapa? Anda baik sekali, hari ini sekian, besok sekian, besok sekian. Oh, jangan-jangan Anda sebenarnya punya perbendaharaan banyak tuh. Akhirnya apa? Kita diselidiki lagi. Nggak usah. Ini demi apa? Iya, demi keselamatan kita dan harta kita. Maka apa? Jangan sampai kita dirompak oleh orang. Harus berpandai-pandai juga kita ini dalam masalah macam itu. Baik. Wa ma takamala fihin nama la yu'tabaru fihil haul. Sesuatu yang telah sempurna pertumbuhannya, maka tidak terpandang di situ haul. Enggak dihitung setahun lagi dan seterusnya. Beda dengan masalah apa? Masalah zakat emas yang harta kita bukan temuan. Boleh jadi dia naik, boleh jadi dia turun. Boleh jadi dia berkembang, boleh jadi dia berkurang. Maka apa? Tunggu 1 tahun sampai jelas. Fa'inal haula muddatun madrubatun litahsilin nama. Karena yang namanya haul, yaitu bilangan 1 tahun, itu adalah jangka waktu yang ditetapkan untuk dihasilkannya pertumbuhan. Kalau selama 354 hari ternyata harta kita memang tetap segitu, yaitu tetap sesuai dengan nisabnya, maka taulah kita memang kita ini adalah orang kaya. Atau bahkan bertambah, maka taulah kita memang kita ini sangat kaya, sehingga layak untuk apa? Berzakat, wajib untuk berzakat. Kalau ternyata ada fluktuasi sepanjang tahun itu, terkadang naik, terkadang turun, bahkan apa? Kurang dari nisab, taulah kita bahwasanya nama kita belum cukup. Sehingga apa? Kita masih dihukumi sebagai orang miskin dari sudut pandang zakat mal. Tayyib bukan. Qala Nawawi wa adamu istiratil haul birrikas ijma', telah disepakati oleh para ulama bahwasanya dalam masalah rikas itu tidak disyaratkan menunggu 1 tahun. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kalau kita jumpa harta perbendaan dalam tanah orang lain, itu kita kena beritahu tuan tanah lah. Baik, kalau itu betul-betul masih tanah orang lain, maka itu adalah apa? Milik dia. Kalau dia orang baik, maka apa? Kita dapat hadiah. Kalau enggak, maka apa? Kita dapat pahala membantu apa? Menyelamatkan harta orang lain. Sebagaimana luqatah. Kita mungkin enggak dikasih upah sama dia, tapi apa? Kita dapat pahala dari Allah karena apa? Menyelamatkan harta orang lain karena harta muslim adalah apa? Adalah haram. Pinjam pena, bisa nanti beli. Penanya lari kemana? Adakah di sana ada syarat yang di mana barang temuan yang boleh diambil? Barang temuan luqatah kah atau yang rikas? Yang mana lah jumpa kat jalan mana itu ataupun Kalau rikas itu khusus untuk apa? Harta yang di situ ada tanda-tanda milik orang kafir jahiliyah, bukan kafir dhimmi yang di jalan-jalan sekarang. Itu rikas. Rikas sesuai dengan namanya, dia didapatkan di dalam tanah, itu rikas. Dalam tanah atau apa? Tersembunyi di dalam apa istilahnya? Dinding rahasia, itu juga rikas. Adapun kalau kita temukan di jalan dohirnya ini jatuh dari poket orang atau dari bag orang, maka itu istilahnya luqatah. Nah, kalau rikas seperti yang disebutkan itu. Kalau luqatah insya Allah nanti dibahas, intinya adalah apa? Kalau dia itu syai'un tafih, sesuatu yang nilainya itu rendah, terjadi perselisihan di kalangan ulama, rendah itu seberapa? Intinya adalah apa? Yang secara umum orang tidak lagi memperhatikan itu. Misalkan pen, biasanya apa? Orang tidak akan lagi ambil kisah. Kecuali kalau di damat kadang apa? Pen pun kita pen pun ada harganya untuk tulap. Maka yang semacam itu apa? Kita lihat kalau korinahnya ini barang yang tidak lagi diperlukan oleh orang yang kehilangan, maka boleh langsung kita ambil. Kalau kita lihat ini masih barang yang punya harga untuk keumuman orang di sini, maka apa? Dia diumumkan selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu kita nggak boleh memakainya. Kalau ternyata setelah 1 tahun ternyata nggak ada yang mengakui, maka apa? Boleh kita pakai hak kita itu. Bahkan apa? Bahkan kambing, kalau 1 tahun nggak ada yang mengakui, maka itu hak kita untuk apa? Menyembelihnya, menikmatinya, atau menyedekahkan, itu terserah kita. Kalau setelah 1 tahun, ternyata 1 tahun sebulan datang pemiliknya menunjukkan ciri-ciri yang betul, maka apa? Kita wajib untuk mendominnya, yaitu apa? Membayar jaminan, karena itu adalah hak dia sampai bila-bila. Tapi apa? Kita dapat pahala karena menyelamatkan harta muslimin, kata para ulama. Nah, makanan biasanya secara umum adalah apa? Sesuatu yang tafih. Kenapa? Karena Rasulullah telah menyebutkan apa? Kalau aku menemukan tamar, niscaya apa? Aku makan dia. Dan dalam lafaz yang lain bukan kalam, tapi apa? Berupa berita. Rasulullah menemukan tamar, kemudian Rasulullah mengatakan, kalaulah aku tidak takut ini harta zakat, niscaya aku makan dia. Menunjukkan secara umum tamar itu apa? Tamar dan makanan itu boleh. Kecuali kalau 1 lori ya lain. Tamarnya 1 lori ya, ini mungkin orangnya sedang pergi buang air atau apa. jadi kalau tamar ini maknanya betul makanan itu boleh simpan lama ataupun umum? Umum. Para ulama mengatakan ini umum. Mungkin kita menemukan sayur sikit-sikit jatuh di tanah, nah itu boleh kita manfaatkan.